Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, Bonsai Terapan akan melanjutkan pokok bahasan tentang bonsai aliran ekspresionis ya teman-teman. Kalau di kesempatan yang lalu kita sudah ulas tentang aliran naturalis. Kali ini kita akan mengulas tentang aliran ekspresionis. Baik teman-teman, untuk aliran ekspresionis yaitu bonsai yang menekankan irama garis batang kemudian dipertajam dengan arah kanopi atau mahkotanya. Jadi begitu ya teman-teman. Dalam hal ini untuk aliran ekspresionis persyaratan kaki sudah lepas ya teman-teman. Kalau kemarin natural itu kaki wajib minimal 3, kali ini untuk ekspresionis persyaratan kaki sudah lepas. Jadi yang dinilai itu irama gerak atau irama garis batangnya, kemudian dipertajam dengan mahkotanya atau kanopinya. Untuk contoh aliran ekspresionis sendiri ada banyak sekali model ya teman-teman. Misalnya bunjin, kemudian twin, kemudian triple trunk atau berbatang 3, kemudian ada berbatang 4, berbatang 5. Jadi irama garis ekspresinya yang dipertajam atau yang dinilai ya. Dan di sini tidak lagi disebut gaya teman-teman. Dalam ekspresionis disebutnya model ya, karena banyak sekali bentuk, bahkan juri sendiri bingung menamai bentuknya karena garis ekspresinya bervariasi sekali atau bentuknya banyak sekali. Nah, di sini yang dikatakan seni bonsai itu bebas ya, di ekspresionis ini teman-teman bisa mencurahkan pikiran, penjiwaan. Nah, dalam ekspresionis sendiri kan yang ditekankan penjiwaannya. Apakah juri bisa menangkap jiwa dari sang trainer atau pembuatnya? Di situ terlihat nanti. Kalau juri bisa menangkap, artinya bonsai yang kita buat itu sudah memenuhi ekspresi atau penjiwaan dari yang sang pembuatnya. Atau bisa dikatakan simpelnya bonsai yang sudah tidak wajar lagi ya ekspresionis itu. Artinya kalau naturalis kemarin kan bentuk pohon yang sewajarnya di alam, artinya pohon tunggal kan. Kalau ekspresionis tidak harus pohon tunggal, ada yang twin trunk, triple trunk, mungkin yang tunggal bunjin. Bunjin pun bervariasi teman-teman, ada artinya ekspresionis kombinasi dengan naturalis, ada banyak sekali model seperti itu. Bunjin dengan pengembangan setengah menggantung, bunjin dengan pengembangan menggantung, begitu. Atau bunjin dengan pengembangan tegak berliku, seperti itu. Untuk contoh ekspresionis bahan saya ada ya teman-teman, sancang mungkin yang nantinya akan saya jadikan ekspresionis. Mari kita cek keberadaannya. Oke teman-teman, di sini saya ada contoh pohon sancang dengan
model twin ya, atau gaya twin model ya kita menyebutnya kalau untuk ekspresionis. Di sini ada 2 batang ya teman-teman, ada yang batang satunya, yang kemudian yang ini akan saya jadikan batang keduanya. Jadi irama garis ekspresinya mungkin twin, atau biasa kita menyebutnya, ada yang mengatakan sepasang kekasih, ada pula yang ibu dan anak. Nanti mahkota kanopinya kan condong ke arah yang batang yang kecil ya, otomatis batang kecil yang di bawahnya di sini kanopinya, kemudian yang agak besar ini mengayomi kanopi yang kecilnya. Jadi ekspresinya ibaratnya ibu dan anak. Kalau ada triple trunk misalnya berbatang 3 itu ibu, bapak, anak. Kalau berkelompok itu diibaratkan keluarga, seperti itu teman-teman. Dan untuk saya sarankan bagi pemula seperti saya atau teman-teman di rumah, kita budidaya atau program itu cari jenis-jenis yang gampang ya, misalnya sancang, kemudian okianti atau sianci, itu perawatannya tergolong gampang ya daripada jenis-jenis yang lain, misalnya santigi atau kimeng, itu lebih intensif lagi untuk perawatannya. Kalau sancang kita tancap atau setek saja bisa tumbuh ya, mudah sekali untuk perawatannya. Dan tapi ya meskipun mudah ya kita tetap harus rawat teman-teman, pemupukan rutin, terus penyiraman rutin, bahkan insek atau fungisidanya kita juga harus tetap aplikasikan. Karena kenapa? Pohon semakin subur, semakin sehat, itu akan semakin cepat jadi teman-teman. Untuk program ya, ada yang menggunakan sistem cut and grow, ada yang wiring atau pengawatan, ada yang di bending atau ditarik, itu biasanya. Itu terserah teman-teman cocoknya pakai yang mana. Kalau saya sendiri sih biasanya semi ya, atau cutting kemudian tumbuh saya arahkan dengan kawat, kemudian saya lepas, seperti itu, semi cutting dan wiring ya. Kemudian apalagi ya teman-teman yang akan kita bahas. Bentar teman-teman, ada suara senso atau chainsaw ya, kita berhenti sejenak dulu, nanti kita lanjut ya. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Dan untuk ekspresionis sendiri saat ini kita jumpai di pameran itu banyak sekali ya, rata-rata sudah mulai mendominasi ya untuk ekspresionis, karena banyak teman-teman yang beranggapan, atau saya sendiri sih suka untuk bentuk aliran ekspresionis karena bervariasi sekali ya, kita bisa bebas membentuk atau berkreasi dengan model ekspresionis atau mengambil gaya aliran ekspresionis ya teman-teman. Tapi meskipun bebas dalam ekspresionis, kita juga dituntut untuk membuat model atau gaya bonsai kita itu tetap terlihat, realita alamnya tetap terlihat ya teman-teman. Meskipun bebas tapi tetap ada tuntutan realita alamnya ada, kemudian tetap bisa diterima rasa dan logika ya. Oke teman-teman, kembali lagi kenapa tadi saya sarankan budidaya yang gampang
dulu untuk pemula, misalnya sancang, karena sancang itu cepat sekali teman-teman. Misal sancang di depan layar kaca ini ya, ini belum ada 1 tahun sudah lumayan signifikan ya perkembangannya, lumayan cepat ya. Ini sekitar 10 bulan teman-teman, dari sebesar setek ya, dulu setek sebesar rokok kretek itu, jadi sekelingking belum ada, sekelingking lah kurang lebihnya. Ini usia sekitar 9 sampai 10 bulan ya teman-teman. Untuk besarnya sudah lumayan, sudah segini. Ini mungkin lingkar batangnya sudah 20 sentian sekitar itu. Nah, kan sudah lumayan untuk usia 9 atau 10 bulan, sudah lumayan besar teman-teman. Dan di ekspresionis meskipun kaki tidak wajib, tapi alangkah baiknya teman-teman ketika program atau penanaman awal, kaki tetap ditata ya teman-teman, biar terlihat lebih indahnya nantinya, kedepannya akan semakin indah. Kalau saya pribadi seperti itu. Dalam program untuk penataan akar awal tanam itu sangat penting sekali teman-teman, biar nanti kedepannya kita tidak banyak atau tidak sulit untuk meneruskan program akarnya. Karena kalau di awal sudah ditata, otomatis untuk penataan yang kedua itu atau sortir kedua itu lebih gampang. Atau bahkan ada juga beberapa kali saya alami ketika awal tanam sudah ditata akar, saya untuk 3 bulan atau 2 atau 3 bulan ke depan saya cek akar lagi, ternyata sudah bagus teman-teman, sudah tertata bagus, artinya tidak ada yang menumpuk atau untuk pembesaran akarnya sudah lumayan rata gitu. Kalau sudah seperti itu kita tinggal lanjutkan aja, pupuk siram, insek dan fungi, itu tahu-tahu nanti sudah besar sendiri teman-teman. Ini sancang ini rencana saya jadikan semol ya teman-teman, nanti twin semol ya, karena ini masih sejengkal, nanti saya nolkan sekitar 20 cm. Untuk finishingnya kemungkinan ketinggian 27 atau 28 cm seperti itu teman-teman. Mungkin ini 5 atau 6 bulan lagi sudah saya nolkan, karena sekarang sudah lumayan ya, untuk besarnya itu sudah lingkar 20, kemungkinan kalau berjalan mulus ke depannya 5 atau 6 bulan lagi sudah lingkar 25 kemungkinan ya, atau bahkan lebih. Karena sancang sekali, gampang perawatannya teman-teman. Media ala kadarnya, yang penting pupuk itu atau penyiraman rutin sudah pesat sekali perkembangannya. Jadi sekiranya itu saja untuk pembahasan kali ini ya teman-teman. Di next video kita akan bahas untuk aliran surrealis ya, aliran surrealis yang sekarang ini sudah mulai banyak atau mulai bisa diterima teman-teman pecinta bonsai ya. Awal-awal muncul surrealis kan banyak yang mengatakan bonsai kok seperti itu kan, aneh, agak sedikit aneh sih. Tapi bagi yang sudah memahami atau mempelajari ilmu tentang surrealis, tentunya akan bisa mengerti atau memahaminya, atau bisa menangkap apa yang disampaikan dari bonsai tersebut, bonsai surrealis tersebut. Saya sendiri juga mulai tertarik dengan surrealis. Di situ ada apa ya, daya tarik tersendiri untuk aliran surrealis. Ya, next video kita bahas teman-teman. Untuk kesempatan kali ini bonsai terapan mohon pamit. Bila ada salah kata mohon maaf, dan teman-teman boleh dikoreksi di kolom komentar, coret-coret di kolom komentar,
agar kedepannya kita bisa berbagi lagi dengan teman-teman di rumah untuk membahas seputar dunia bonsai ya teman-teman. Jadi mohon kalau teman-teman suka mohon di like, subscribe atau komen, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya. Sekian dari saya, Bonsai Terapan. Salam bonsai Indonesia, salam bonsai terapan, Indonesia Jaya. Terima kasih.